Halo, mungkin ini konten pertama yang saya buat selama aku Dini ada. Hmm, Sekarang saya mau membahas Adam. Siapakah Adam itu? Nah, semua orang pasti ketika ditanya siapa Adam, mereka menggunakan dalil Al-Baqarah ayat 30. Nah, di sini saya buka ya. Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Khalifah. Nah, di sini ada kata ja'ilun. Ja'ilun itu menjadikan. Ya, poin pertama ya. Ja'ilun itu menjadikan. Kenapa menjadikan? Nah, ada kata menjadikan, ja'ilun, ada kata kholaqo, menciptakan. Nah, harus bisa dibedakan nih antara menjadikan, menjadikan dengan menciptakan. Menjadikan itu dari ada benda diolah menjadi benda lain. Contoh, beras. Saya ingin menjadikan beras ini menjadi nasi. Nah, dari benda yang sudah ada, beras, diolah menjadi nasi. Atau dari tanah liat diolah menjadi batu bata, menjadi genting, menjadi vas bunga, pot bunga dan segala macam. Nah, sedangkan kholaqoh itu menciptakan. Nah, menciptakan itu cipta dari yang belum ada menjadi ada. Contoh, menciptakan dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran menciptakan kholaqoh atau kholaqoh adalah kata kerja yang sering digunakan untuk menggambarkan proses penciptaan alam semesta dan segala makhluk di dalamnya. Jadi belum ada nih, kan kalau dari sains kan teori Big Bang. Dari dia berupa ya gitulah, dari energi segala macam, dia meledak terus menjadi molekul-molekul, atom-atom segala macam, menjadi ada yang menjadi debu, ada yang menjadi bumi, planet segala macam. Nah, dari belum ada menjadi ada bumi, ada matahari, ada, itu khalaqoh. Sedangkan menjadikan itu dari yang sudah ada tadi menjadi benda lain. Oke, kita kembali lagi ke Al-Baqarah 30. Aku hendak menjadikan khalifah. Nah, sekarang kita cari apa makna khalifah. Khalifah itu secara umum yaitu pengganti atau penerus. Jadi pengganti, contohnya kayak Khulafaur Rasyidin, dia penerus nabi, makanya khalifah nabi, penerus nabi. Ada juga sebagai pengganti atau penerus atau ya gitulah, pokoknya dia menggantikan lah. Nah, kenapa Al-Baqarah tadi aku hendak menjadikan khalifah? Nah,
bukankah manusia ini saling menggantikan? Contoh, kakek punya anak. Nah, anak ini kan menggantikan tugasnya kakek. Nah, si anak itu tadi nanti jadi bapak, jadi ibu, jadi orang tua, punya anak lagi. Nah, anaknya ini kan menggantikan orang tuanya. Jadi generasi baru, janin baru menggantikan generasi lama, menggantikan janin-janin lama yang sudah jadi manusia itu tadi. Maka masuk manusia itu kan generasinya silih berganti, maka khalifah disebutnya khalifah, pengganti. Ya, maka kita dan generasi nanti yang baru-baru nanti, yang kemudian nanti itu menggantikan generasi kita yang sebelumnya sudah ada tadi. Jadi manusia itu saling menggantikan. Maka Al-Baqarah di sini adalah konteksnya ketika seorang ibu mengandung janin, itulah Adam, itulah yang disebut Adam. Maka semua ibu, semua ibu, mau ibu Indonesia, mau ibu Amerika, mau ibu India, ibu Cina, ibu Eropa, ketika melahirkan, nah janinnya itulah Adam. Maka Adam di sini, makna Adam. Makna Adam. Nah, makna Adam dalam bahasa Ibrani dan Arab merujuk pada manusia. Nah, makanya manusia inilah Adam ini. Kita ini semua manusia ini ya Adam. Adam khalifah, saling menggantikan, generasi baru menggantikan lama, nanti lahir lagi generasi baru lagi, lahir nanti generasi baru lagi. Itulah maknanya khalifah Adam tadi, manusia saling menggantikan. Nah, terus selanjutnya mereka berkata, para malaikat ini berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Kenapa malaikat bisa tahu kalau orang yang akan menjadi khalifah ini saling merusak? Ya kita lihat aja masa-masa sejarah-sejarah kita masa lalu. Ada perang dunia 1, ada perang dunia kedua, ada perang kayak di Arab tuh, Arab Spring, perang Suriah, Israel, Palestina, terus dulu perang-perang zaman kerajaan. Nah, kenapa malaikat berkata, kenapa engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah? Nah, karena memang manusia-manusia yang menurut sejarah-sejarah kita dulu itu memang kan saling merusak, saling menumpahkan darah, bunuh-membunuh, rebutan kekuasaan, penjajahan, genosida. Itulah kenapa malaikat bisa tahu, ya karena memang itu tadi konteksnya, janin manusia yang akan lahir. Nah, kenapa malaikat tahu? Ya karena sejarah-sejarah masa lalu kita ini saling menumpahkan darah dan merusak dalam arti hal ini apa? Tambang, gunung-gunung ditebang-tebang, dihancurkan, diambil tambangnya, terus kayak Freeport tuh digeruk tanahnya, merusak alam. Nah, manusia inilah, kita inilah yang menjadi contoh malaikat. Manusia ini merusak dan menumpahkan darah. Nah, terus sekarang ya itu aja lah ya, Al-Baqarah 31-nya. Besok kita lanjut lagi, oke? Bye bye.